Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Zulham Al-Farizi. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah tentang pelaksanaan kewajiban PPh pasal 21 ya. Jadi kewajiban pelaksanaan PPh pasal 21 timbul ketika baik itu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang ada di Indonesia membayar penghasilan untuk karyawan-karyawan mereka yang dipekerjakan, ya, dibayarkan penghasilannya, kemudian ada PPh yang terutang. Ya, ini diatur di Undang-Undang PPh di pasal 21. Karena ada PPh yang terutang, nah menurut sistem withholding tax yang kita anut, maka pemberi penghasilan itu wajib untuk memotong, membayarkan PPh yang terutang, sekaligus melaporkan transaksi tersebut dalam surat pemberitahuan pajak. Selain itu, nanti muncul juga kewajiban karena telah memotong adalah untuk menerbitkan bukti potong. Ya. Nah, tadi saya sampaikan adalah kewajiban ini muncul sebagai akibat karena mempekerjakan orang pribadi, ya. Jadi baik perusahaan maupun WPOP itu mempekerjakan orang pribadi, kemudian membayar penghasilan, dan atas penghasilannya itu ada PPh pasal 21 yang terutang. Karena apa? Karena kalau untuk saat ini sesuai dengan PMK nomor 9 tahun 2018, apabila tidak ada PPh pasal 21 yang apabila atas pembayaran gaji itu tidak ada terutang PPh pasal 21-nya, maka tidak perlu melapor SPT masa PPh pasal 21 yang Januari sampai dengan November, tapi yang masa Desember tetap wajib untuk dilaporkan. Nah, tidak ada yang terutang itu kan artinya nihil. Ada beberapa hal yang bisa membuat kemudian tidak ada PPh terutang atas pembayaran gaji tersebut. Pertama, ya tidak di perusahaan tersebut tidak terdapat karyawan tetap maupun yang bukan pegawai. Biasanya ini untuk awal-awal pendirian perusahaan atau perusahaan yang lagi inaktif, ya, tidak ada aktivitas. Kemudian ada karyawannya tapi nggak ada pembayaran gaji. Ini bisa juga, ya, bisa dikatakan perusahaan yang lagi idle, ya, menunggu project. Kemudian penghasilan seluruh karyawan di bawah PTKP. Ada penghasilan tapi seluruhnya di bawah PTKP, sehingga tidak ada yang terutang alias nihil, maka tidak perlu untuk Januari sampai November. Nah, Desember tetap wajib. Nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang ilustrasi bagaimana jika seandainya saja kemudian ada PPh yang harus dipotong, artinya ada PPh terutang atas pembayaran kepada para pekerja tersebut, ya. Nah, ini saya akan bahas nanti baik mulai dari perhitungannya, kemudian SPT-nya, ya, sampai bukti potongnya. Nah,
dalam ilustrasi saya ini, pertama, sebelum kita mau mengadministrasi kewajiban perpajakan PPh pasal 21, apabila kita mengambil peran misalkan di perusahaan sebagai staf atau bagian yang dibebani untuk melaksanakan kewajiban ini, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk mengerjakan perhitungan ya ataupun penyusunan SPT-nya. Yang pertama, karena ini berkaitan dengan tenaga kerja atau orang yang kita pekerjakan, di situ kita minta dulu di perusahaan itu adalah pembayaran ya, terutama pembayaran kepada orang pribadi ya, kita minta. Jadi kalau dia bagus sistem pembukuannya ya minta GL-nya, minta buku besarnya, di situ kan akan kelihatan. Yang paling pertama ya di GL biaya gaji. Ya, mungkin kalau untuk perusahaan yang manufacturing atau properti yang kemungkinan itu juga ada pembayaran PPh 21 yang ada di neraca ya. Yang ada mungkin tenaga kerja langsung yang itu dikapitulasi ke dalam persediaan. Itu cek di situ ya, pembayaran-pembayaran yang dilakukan kepada orang pribadi. Nah, setelah itu buatkan listnya ya. Kemudian minta juga profil perusahaan kalau memang baru mengerjakan, tapi kalau sudah berulang kali ya tinggal ngambil dari SPT yang sebelumnya. Baik, di sini saya ilustrasikan ya, PT Rinjani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage ya, makanan dan minuman, yang berdiri tahun 2017. Berikut adalah profil ringkas. Ini namanya PT Rinjani, NPWP, ini dummy ya. Alamat, ini juga dummy. Kemudian telepon, ini dummy. Jenis usaha, dummy ya, nama pimpinan. Ini kita perlukan nanti untuk mengisi SPT informasi ini, karena nanti ada kolom yang itu isinya ini gitu ya, harus diinput. Pada bulan setiap bulan PT Rinjani melakukan pemotongan PPh pasal 21/26 atas pegawainya. Perusahaan mengikut sertakan karyawan ke program jam sostek dengan membayar premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,3%, asuransi kematian 0,2%, iuran jaminan hari tua 3% dari gaji pokok masing-masing pegawai. Sedangkan pegawai menanggung iuran JHT, jaminan hari tua itu sendiri sebesar 2%. Jadi ada yang ditanggung, ada yang dibayar sendiri. Ya. Nah, ini ringkasan pada bulan Juli PT Rinjani mulai data karyawan. Ini jadi diringkas, ini pegawai tetap. Nah, ini biasanya ada di buku besar gaji ya. Tapi bisa juga cukup minta dari bagian payroll, bagian penggajian, minta daftar atau list pembayaran gaji untuk pegawai tetap. Itu ada, karena kalau mau pembayaran kan mereka harus mengajukan dulu, melakukan pengajuan. Karena hitung-hitungan untuk pembayaran itu kan ada di mereka. Ini nama karyawan, ini ada Amir Kuala, dan seterusnya. Jadi lengkap ya, kita ambilin PWP, jabatan, ini kita perlukan ya, status, alamat, gaji pokok, tunjangan dan seterusnya. Pokoknya seluruhnya ya. Ini ada 5. Ceritanya ada 5 pegawai tetap. Kemudian keterangannya adalah di sini kan Cihin itu NPP-nya masih terkode 0, artinya mungkin ini adalah
pegawai baru ya, belum bikinin PWP. Jadi ceritanya dia baru masuk bulan Juli. Belum diikut sertakan dalam program Jam Sostek. Kemudian Cihin baru lulus kuliah dan belum pernah kerja sebelumnya. Kemudian ada Melut. Ini karyawan pindahan. Ya, sebelumnya bekerja pada PT Dergondi dan berhenti, jadi 30 Juni dia berhenti di PT Dergondi. Kemudian Juli dia udah mulai kerja di Rinjani. Pada bulan Juli 2019 perusahaan juga melakukan pembayaran sebagai berikut. Ada pegawai tidak tetap ya, namanya Jobi dan Filon. Dia di bagian pengiriman dibayar berdasarkan upah harian. Pada bulan Juli 2019 mereka telah bekerja selama 15 hari. Kemudian ada Firdan. Bedanya dengan Jobi dan Filon. Nah, kalau ini upah harian tapi dibayar bulanan. Kalau ini harian dibayar harian. Kemudian pada tanggal 3 maksudnya nomor 3 itu pada tanggal 5 Juli membayar jasa produksi kepada Rogino. Ya, ini adalah mantan pegawai yang pensiun. Ini kita ganti aja. Berhenti di tahun 2018. Jadi dia membayar jasa produksi 65 juta. Kemudian ada juga membayar komisi untuk Hastawan. Ini tenaga marketing, ini bukan pegawai, sebesar 28 juta. Ya, tapi dia ada histori pembayaran sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pembayaran untuk tenaga ahli, notaris. Namanya Nurliatin ya. Nah, jadi ini ada beragam transaksi pembayaran kepada orang pribadi ya. Baik itu yang berstatus pegawai tetap, tenaga lepas ya, atau pegawai tidak tetap, tenaga ahli, tenaga marketing ataupun mantan pegawai. Nah, oleh karena itu untuk bisa menyelesaikan case ini, tentu saja Anda harus memahami dulu mekanisme perhitungan. Untuk itu saya sarankan Anda untuk membaca petunjuk teknis penghitungan PPh pasal 21 ya, petunjuk teknisnya. Mungkin ya silakan aja cari di peraturan untuk petunjuk teknis. Ya. Ketik aja nanti. Ya, ini ada diarahkan ke Per 16 PJ 2016 ya. Pedoman teknisnya. Jadi nanti teknis penghitungannya ada di situ. Ini petunjuk teknis ada semua ya di sini. Nah, ini ada lampirannya. Ini nanti ambil lampirannya saja. Pedoman teknis ya, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Oke. Jadi nanti secara detail dia contoh perhitungan ada yang ada di peraturan ini. Di sini nanti saya akan mengilustrasikan sesuai dengan case yang ada saja. Tapi sekali lagi, kalau ingin mengetahui detailnya ya nanti silahkan dibuka. Baik, pertama-tama sekarang kita hitung dulu untuk
PPh pasal 21 bulan Juli yang harus dipotong oleh siapa? PT Rinjani. Ya. Karena menurut withholding tax ini pemberi penghasilan harus potong kalau memang ada PPh pasal 21 yang terutang. Oke, sekarang kita mulai dari pegawai tetap dulu ya. Ya, ini kira-kira contoh kertas kerja yang bisa digunakan untuk mengadministrasi penghitungan PPh pasal 21. Nanti untuk yang mengikuti kelas saya, kertas kerja ini sudah saya sediakan di Classroom. Silahkan nanti untuk dicoba. Dan penjelasan saya ini silahkan diulang di kertas kerja. Tapi juga nanti tolong kasus yang lain yang sudah saya berikan sebagai tugas untuk dikerjakan. Oke. Kita apa dulu yang kita tulis namanya ya? Namanya siapa tadi namanya itu? Amir Kuala. Ya. Kemudian pria ya. Nah, status ya, kedua menikah dengan 2 orang tanggungan. Kemudian kita ambil NPWP-nya. Oke. Penghasilan bruto sebulan. Kita ambil gaji pokoknya 15 juta ya. Tunjangan khusus tadi ada transport dan makan ya. Ini tambah ini ya. Kemudian premi JKK dan JKM itu adalah sebesar 0,5% dikali gapoknya. Gaji pokok. Sehingga penghasilan brutonya Rp18.577. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapatkan penghasilan brutonya, kita keluarkan dari penghasilan bruto adalah pengurang-pengurangnya. Pengurang yang pertama adalah biaya jabatan. Mungkin ada yang bertanya ini 0,5% dari mana? Itu dari soal tadi itu dikatakan bahwa premi asuransi ya, jadi udah ikut jam sostek kan. Perusahaan itu nanggung premi asuransi kecelakaan kerja 0,3 dan asuransi kematian 0,2%. Loh kok jaminan hari tuanya nggak ikut? Ya nggak ikut karena nanti ini diperhitungkan nanti pada saat dia pensiun. Tapi untuk saat ini ya nggak bisa dihitung dulu ya untuk iuran JHT. Oke, pengurang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan menurut aturan itu kan maksimum itu adalah 5% dari gaji dari penghasilan bruto, tapi nggak boleh melewati 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Ya, nah ini coba kita ini 5% kali. Nah ini kan lebih dari 500 nih. Berarti kita nggak boleh pakai yang 928. Jadi mana yang lebih rendah ya antara 500.000 sebulan dengan hasil perhitungan 5% kali penghasilan bruto. Jadi kita 500.000 yang kita pakai. Cuman ini kan ribet ya kalau harus kalikan dulu ini. Ada rumus yang bisa digunakan. Ya, rumus yang dipakai adalah ini ada saya buat ya, tapi ini mengacu ke sel yang benar ya. Kita pakai if buka kurung yang ini kan. Nah, terus
dikali 0,05 dikali 0,05. Nah, kalau itu lebih kecil dari lebih kecil. Nah, lebih kecil dari 500.000, maka 0,05 dikali ini. Jika tidak, maka paskan nilainya 500.000. Hati-hati dalam membuat rumus ya. Perhatikan di situ di Excel Anda pemisahnya itu apakah titik 2 atau pakai koma. Oke. Nah, ini kita enter aja. Nah, kan kalau ini enak. Nanti kalau kita udah pakai rumus, yang lain tinggal kita copy paste. Nah, kemudian ada iuran JHT sebagai pengurang logo. Kenapa ada pengurang JHT? Ya karena tadi itu ada yang dia bayar sendiri, bukan ditanggung oleh perusahaan, sehingga kita harus keluarkan. Ya, ini dari soal tadi. 2% dikali gaji pokoknya. Oke. Nah, totalnya berapa? Totalnya adalah 810. Maka penghasilan itu berarti penghasilan bruto dikurangi pengurangnya. Nah, inilah dia. Ketemu angka 17.767.500 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 kita sebenarnya PPh pasal 21 itu menganut menganut sistem estimasi ya. Jadi diasumsikan bahwa pekerja itu akan bekerja selama setahun penuh. Sehingga kita tidak bisa menghitung dari penghasilan bulanannya kalau dia itu pegawai tetap ya, tapi harus dikalikan ke setahun. Ya, dikalikan setahun berarti kalau bulanan dia harus dikali 12. Ya, itu asumsi sebenarnya. Karena bisa juga orang nggak kerja full 1 tahun ya, tapi secara teknis perhitungan tetap kita harus buat dia jadi setahun. Ya, sehingga ini dikali 12. Ya, dikali 12. Nah, kemudian PTKP. PTKP untuk PTKP di sini di sistem perpajakan kita ada namanya bagian yang tidak dipajakin oleh pemerintah atas penghasilan orang pribadi itu disebut sebagai penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini sangat bergantung dari status yang ia miliki. Status yang ia miliki. Ya. Mungkin kalau saya ilustrasikan itu modelnya kayak gini. Kalau dia untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri itu untuk saat ini aturan PTKP itu adalah 54 juta. Nah, tambahan ya untuk status ataupun tanggungan itu adalah 4.500.000. Jadi kalau misalkan statusnya K1 TK tidak menikah, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Kalau dia menikah berarti
54 ditambah statusnya kan menikah. Menikah 0 tanggungan. Nah, kalau dia menikah ada tanggungan 1 berarti 2 kan? Nah, berarti ini ditambah ini 3. Kalau dia K2 menikah 2 tanggungan berarti nanti ini ya tambah 1 lagi. Demikian seterusnya. Ya. Oke. Nah, kalau melihat seperti ini berarti kalau dia K2, kalau kita mengacu ke sini berarti berapa nih? 67.500 kan? Cuman kita bisa buatkan formula sehingga dia cukup membaca status ini itu udah langsung menembak angka 67 ya. Gimana caranya? Nanti saya sudah siapkan formulanya. Ini kalau dibaca rumusnya, jika C4 ya, itu TK 0 maka 54 juta. Jika tidak, maka C4 TK1 itu 58.500.000. Ini juga sama. TK2 63. Kita buatin rumusnya sekali ya. Ini juga ke TK3 6.750. Jika K0 maka 58.500. Jika K1 maka 63. Jika K2 67.500. Jika K3 maka 72 juta. Jangan lupa nanti kalau bikin rumus if itu berapa jumlah sel yang kita buka, maka itulah kita harus nutup jumlah kurung tutupnya. Ya, ini 67. Ini kalau kita ganti dengan misalkan TK0 misalkan gitu ya. Dan TK0, dia akan langsung jadi 54 juta. Ini kalau K3 misalkan K3 dia akan menyesuaikan langsung ya. Ini tadi kan K2. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan penghasilan kena pajak. Dari mana? Dari penghasilan itu setahun dikurangi PTKP setahun juga ini ya. Nah, 145. 710 juta. Nah, kalau udah ketemu penghasilan kena pajak, baru kita hitung PPh pasal 21 terutang. Nah, nanti ini silahkan lihat di pasal 17 Undang-Undang PPh.
Jadi kalau menurut Undang-Undang PPh, untuk orang pribadi, ya, perhitungannya menggunakan tarif progresif ya. Dia ada beberapa layer, ada 5%, kemudian 15%, 25%, dan 30%. Jadi ini untuk 0 sampai dengan 50 juta. Ya. Kemudian ini 50 juta sampai dengan 200 juta. Kemudian nanti ada ini 250. Kemudian nanti ada dari 250 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian ini yang lebih besar dari 500 juta. Ya, ini pasal 17. Sehingga kalau kita kalau kita hitung yang ini, maka cara ngitung ini kan 145 ya. Coba kita ambil angkanya. Ini angkanya adalah 145 juta. Pertama kita masukkan ke layer 5% dulu. Ya, 5%. Berapa? Berarti kan 50 juta. 50 juta. Berarti di sini PPh terutangnya 2,5 juta. Nah, kemudian masuk ke 15%. 15% berarti ini dikurangi ini. Kita lihat. Layer kedua itu adalah 50 sampai 250. Berarti itu 200 juta layernya. Maka habis di 15%. Berapa totalnya? 14 juta 356. Kalau kita jumlahkan berarti ada 16 juta 856.500 yang terutang. Nah, kalau kita pakai sistem perhitungan kayak gini, waduh, luar biasa ya. Bakal menghabiskan tempat yang sangat panjang. Maka kita pakaikan rumus juga. Ya, saya sudah siapkan ini rumusnya. Nanti diikuti aja rumusnya. Nah, jadi ini baca rumusnya. Jika C19 kurang dari sama dengan 0, maka nolkan. Jika C19 itu adalah kurang dari sama dengan 50 juta, maka kalikan 0,05% kali C19, maksudnya dari sini. Jika tidak, ya, jika C19 kurang dari sama dengan 250 juta, maka kalikan 0,15 kali C9 dikurangi dengan 5 juta. Jika tidak, C19 kurang dari sama dengan 500 juta, maka kalikan 25%. Kali C19 dikurangi 30 juta. Jika tidak adalah 0,3% kali C19 dikurangi 5 juta, 55 juta. Ya. Ini rumusnya. Ini logika Excel-nya silahkan dipelajari sendiri logika formulanya. Tapi saya pastikan akan menghasilkan angka yang sama. Ya, 16.856.500. Sama kan? Ya, 16.856.500.
Nah, karena ini adalah pemotongan masa, kalau ini kan terutang setahun. Terutang setahun, maka kalau untuk masanya kita bagi dengan 12. Jadi untuk di bulan Juli yang kita potong dari penghasilannya si Amir Kuala selaku pimpinan itu adalah 1.404.708. Seandainya nggak punya NPP, baru kita kalikan lebih tinggi 20% atau dikali 1,2. Nah, seperti itu. Tapi karena ini punya NPP, tentu kita pakai tarif normal 5%. Ya, kalau layernya hanya pakai yang 5%. Tapi yang jelas kalau kalau dia itu lebih tinggi karena tidak punya NPP, kita kalikan lebih tinggi 20%. Oke, itu untuk Amir Kuala. Selanjutnya ke pegawai berikutnya. Nah, ini udah lebih mudah sekarang kalau udah yang kedua ini, ya. Namanya siapa? Rudi Kesal. Statusnya K1 ya. PWP. Ya. Penghasilan pokok 10 juta. Ininya oke, kemudian ini 0,5% dikali di pokok. Ya, totalnya ya udah ini kita aja. Ini juga tinggal kita copy ya. Ini juga sama, tinggal kita copy kalau mau tes rumusnya. Karena pasti dia mengikuti pola rumus awalnya. Kita copy. Ini juga tinggal copy. Ini juga tinggal copy. Ya. Ini juga tinggal copy. Itu K1 sekarang udah jadi 63 juta. Nah, kalau udah kita punya rumusnya enak. Naik atas kerja. Ya. Jadi untuk si Rudi Kesam cukup dipotong 646.533. Kemudian pegawai berikutnya siapa ya? Si Silia, perempuan, statusnya TK 0, PWP, oke, gaji pokoknya ya, dan ada tunjangan. Oke. Ininya ya, ini aja. Juga sama, tinggal di ribu saja. Nah, kemudian ada si Meilan. Kan Meilan. Jihen. Perempuan. Statusnya kanal. Menikah. Belum punya tanggungan. PWP-nya masih belum ada, hanya ada gaji pokok.
Belum ada tunjangan karena karyawan baru. Belum ikut jam sostek. Dia belum ada preminya. Ya. Di jabatan ini 0 karena sekali lagi belum masuk. Penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto setahun, ingat dia ini baru kerja di bulan Juli dan dia belum pernah kerja di tempat sebelumnya karena dia juga baru lulus. Berarti setahunnya si Cihin itu enggak 12 bulan tapi hanya 6 bulan terhitung Juli sampai Desember. Karena masa yang dia belum kerja sebelumnya itu tidak akan terulang kembali. Nah, penghasilan neto setahunnya 19, sementara PTKP setahunnya adalah 58. Ini artinya apa? Penghasilan PPh pasal penghasilan kena pajak setahunnya itu adalah nihil. Sehingga ininya juga PPh pasal 21 setahun juga nihil. Juga nih. Ya. Oke. Nah, yang terakhir untuk pegawai tetap adalah si Melut. Ya, Melut. Laki-laki. Statusnya menikah, belum punya anak, ya. PP ada dia karena pindahan sebelum kerja. Nah, gaji pokoknya berapa? 7.200.000. Belum ikut, ya, belum ikut. Tunjangan belum ada karena baru juga. Ya. Oke, 7.200.000. Maka dia jabatan. Ini masih 0. Udah totalnya 360. Nah, penghasilan itu sebulan 6.480. 6.840. Nah, penghasilan itu setahun. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ketika karyawan itu baru pindah dari tempat kerja yang lain. Yang harus kita tanya adalah minta mana bukti potong dari perusahaan tempat kerja sebelumnya. Kenapa? Karena kita harus memperhitungkan berapa BPH pasal 21 yang sudah dipotong di masa sebelumnya, ya, dan berapa penghasilan brutonya. Misal ini kita asumsikan ya, maka ini penghasilan setahunnya itu adalah, ini misal loh ya, di tempat sebelumnya gajinya misalkan 6 juta, karena biasanya orang pindah kerja kan karena pengen naik gaji. Jadi ini 6 juta misalnya. Dikali 6. Ditambah misalnya berarti ini dikali 6. Nah, itulah penghasilan setahunnya. Jadi kita jumlahkan antara penghasilan dari tempat kerja sebelumnya, ini kita asumsikan ya, ditambah dengan 6 bulan sisa untuk menyelesaikan tahun ini. Ketemulah 77.040. Maka PPh terutangnya itu adalah penghasilan kena pajaknya adalah 18.540. Ya. Maka PPh terutangnya berapa? 927.
Nah, ini kita misalkan di tempat kerja sebelumnya, karena kalau 6 juta. Oke, kita lanjutkan kembali. Kebetulan di luar suasana hujan ya. Kita lanjutkan kembali. Ini misal tempat sebelumnya itu 6 juta ya. Maka kalau kali 6 kan 36 juta. PTKP-nya masih masih di bawah PTKP, berarti kita anggap belum ada yang dipotong di tempat sebelumnya. Sehingga yang 927 ini sisa dibagi 6. Sisa bulan. Enggak dibagi 12 seperti yang lain. Oke. Nah, itu untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, dari tabel kita ini yang harus kita list adalah pertama penghasilan bruto. Karena nanti diperlukan untuk SPT. Ya. Setelah selesai kita menghitung untuk yang pegawai tetap, kita bisa melanjutkan untuk menghitung pegawai dengan status yang lain. Ya, tentu saja setelah itu kita akan hitung untuk pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap, tadi kita punya siapa saja. Tadi ada Joby, Filon, dan Firdan ya. Joby Filon tadi itu pekerja harian dibayar harian. Oke, kita mulai dari Joby dulu. Ya. Joby. Statusnya tadi apa ya? TK0. NPWP. Oke, upah seharinya tadi apa? 400.000 ya. Upah sehari. Nah, kemudian untuk pegawai harian itu ada ambang batas ya atau threshold untuk apakah dia dipotong harian atau tidak. Berapa ambang batas saat ini yang berlaku adalah 450.000. Ya, kalau kita lihat di sini ya tentu saja tidak ada yang terutang untuk hariannya karena ambang batas lebih tinggi daripada penghasilan hariannya. Sehingga di sini nihil tidak ada PPh yang dipotong untuk Joby secara harian. Ya. Namun apakah seterusnya dia tidak akan dipotong? Sebentar, kita lihat dulu ya. Kita hitung penghasilan sebulannya berapa? Tadi dia bekerja berapa hari? Dia bekerja kalau berdasarkan case ini adalah 15 hari kerja. Nah, kita hitung dulu
di hari keberapa penghasilannya itu melebihi, karena tadi selain ada ambang batas harian, nanti disaring lagi ke ambang batas bulanan yang 4,5 juta sebulan ya, yakni di hari ke-12. Ya, di hari ke-12 itu penghasilannya 4,8 juta. Nah, ketika udah melebihi ambang batas bulanan, maka kita udah harus menghitung kembali ya atas yang belum dipotong di hari-hari sebelumnya. Nah, di sini baru kita hitung kembali ya pas hari. Nah, kemudian nanti ada PTKP harian. Karena dia TK0 berarti 54 juta ya. Dibagi 360. Berarti penghasilan kena pajak sehari itu adalah 250.000. Maka PPh-nya itu saja kena di 5%. Karena dia punya NPWP, maka ini abaikan. Nah, karena di hari ke-12 dia melampaui ambang batas penghasilan yang tidak dipotong secara bulanan, maka kita sekarang harus dihitung di hari ke-12 itu berapa yang harus dihitung. Ya. Ya, tentu saja PPh pasal 21 harian dikali 12, karena 12 hari nggak dipotong. Tidak ada yang dipotong sampai dengan hari 11, sehingga yang harus dipotong di hari ke-12 itu adalah 150. Ini artinya apa? Maka di hari ke-12 dia tidak akan membawa pulang uang 400.000, tapi di 400.000 dikurangi 150. Artinya dia hanya akan bawa pulang uang 250.000. Kenapa ini perlu kita jelaskan ke mereka? Karena hari-hari sebelumnya kita tidak memotong. Jangan sampai dianggap nanti upah seharinya 400.000 dipotong pajak 150, enggak ya. Jadi sebenarnya 12.500 per harinya. Hanya karena 11 hari kemarin nggak ada dipotong sehingga ditotal di hari ke-12. Ya. Nah, berapa yang harus dipotong hari ke-13 sampai dengan 15? Ya 12.000. Ya. Ya. Nih 12.500 ya. Penghasilan sebulannya berapa sih? Ya kan 400.000 dari 15, 6 juta. Sebulan berapa PPh yang dipotong? Ya, 187.500. Itu yang harus dipotong. Nah, sekarang untuk si Filon. Filon ini pada dasarnya sama, hanya saja dia tidak memiliki apa NPWP. Nanti ini hanya untuk membedakan saja. Nah, di sini dia ada, karena dia tidak punya NPWP ya, dikali 120, ini dikali 120%. Ya, jadi kalau si Joby dipotong 12.500, dia dipotong 15.000. Sehingga untuk dia
yang harus dipotong di hari ke-12 itu adalah 180.000, lebih tinggi 30.000 ya. Ini sama dikali 15 ya, 225. Ini kita isi dulu tadi filon. Kalau ininya sama ya, PTKP-nya dia 0. Nah, kemudian ada si Firdan ya. Firdan bedanya dengan Joby dan Filon. Firdan ini dibayar bulanan ya. Dia bekerja 25 hari. Upah per harinya 250.000. Oke, kita hitung. Siapa tadi? Firdan. Sama cowok juga. Statusnya sama ya. K0. K0 ya. Tapi dia tidak punya NPWP. Kebanyakan memang pegawai tidak tetap tidak punya NPWP. Pas seharinya berapa? 250.000. Upah sebulan kan 25 hari kerja. Pas tahunnya itu kali 12. PTKP setahun. Setahunnya K0, berarti kalau K0 sama dengan 54 juta ditambah statusnya yang menikah 4,5 juta. 8, berarti penghasilan kena pajaknya 75 dikurangi 58. Berarti ini kali 5% kalau masih di bawah 50 juta ya. Sebulan ya, berarti tinggal dibagi 12. Dan ini karena tidak punya NPWP dikali 120%. Ya, 82 juta 82.500 ya. Ya, ini kita harus total, ini kita perlukan untuk nanti untuk pada saat menyusun SPT. Oke. Nah, itu untuk pegawai tidak tetap. Nah, selanjutnya nanti ada yang berstatus bukan pegawai. Yang pertama itu adalah siapa ya? Si Rogino. Ya, Rogino. Oke. Rogino punya NPWP. Dia mantan pegawai. Nah, kalau untuk mantan pegawai, Regino. Ini jasa produksi ya. Kalau untuk jasa produksi itu penghasilan brutonya tanpa memperhatikan PTKP langsung dikali dengan tarif ini ya. Tarif pasal 17. Berarti 5% dikali
50 juta ditambah 15% dikali 15 juta. Ya. 4.750. Nah, kemudian ada boleh cek lagi di per 16 yang saya sebutkan di awal. Nah, ini ada komisi untuk hastawan, Dekan Tenaga Marketing. Berstatus bukan pegawai tetap, memiliki penghasilan lain. Telah dilakukan untuk hastawan, jadi sebelum bulan Juli itu Januari Juni udah ada pembayaran ya. Ada pembayaran. Salah tahu. Ada pembayaran 82.800.000. Oke, jadi untuk ini cara menghitungnya adalah pertama kita hitung dulu kumulatifnya. Jan-Jun penghasilannya berapa tadi? 82.800.000. PTKP sebulannya tidak dapat PTKP ya. Penghasilan kena pajaknya itu adalah 50%. Kita bagi dua aja. Ya. Yang kali 5%. Oke, ini yang Januari Juni, sehingga perhitungan di bulan Juli sangat terpengaruh oleh penghitungan di masa sebelumnya. 28 juta. Ini baru bagi 2. 50% ya. Nah, ini ditambah berarti ini 14 juta itu 50 juta. Kita habiskan dulu ringnya yang 5%. Ini kan maksudnya supaya jadi 50 juta ring yang pertama ya, ring yang 5%. $430 kan masih ada sisa dari yang 14 juta di bulan Juli ini. Berapa? Ya ini 5.400.000 ini kali 15%. Ya, 810. Sehingga yang harus dipotong di bulan Juli itu adalah ya 1.240.000. Ya, yang ini deh perhitungannya. Oke, itu untuk siapa ini tadi? Hastawan. Ya, si Hastawan. Hastawan. Tenaga marketing. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembayaran kepada notaris. Notaris itu tenaga ahli. Ciri khas dari tenaga ahli itu adalah siapa tadi? Nurliatin ya. Nurliatin.
H. Tenaga ahli. Ini penghasilan brutonya adalah berapa tadi? 10 juta ya. 10 juta, DPP-nya itu adalah 50% ya. Jadi bagi 2 aja. DP terutang ya. Ya, 250. Ini orang ada yang bilang PPh-nya 2,5% ya. Kalau dikali langsung dikali 2,5%. Tapi ya nggak ada PPh 2,5%. PPh pasal 21 kan ringnya mulai dari 5%. Oke, itu perhitungannya udah lengkap semua. Jadi perhitungannya ini sudah kita buat. Dan ini harus di-maintain, dipertahankan selama 5 tahun karena kalau ada pemeriksaan maka ini bisa dibuka untuk menguji cara menghitung kita udah benar atau tidak. Nah, setelah ini nanti kita akan membuat SPT dan bukti potong.